di Surabaya, terutama di lingkungan kampus. Halo guys, sekarang aku lagi sama narasumber yang pertama, yaitu dengan siapa? Nama saya Muhammad Abdul Fadol dari Pendidikan Geografi. Halo guys, saya kali ini dengan narasumber kedua dengan Mas siapa Mas? Mas Sabiu. Oke, kali ini kita dengan narasumber ketiga dengan Mas siapa? Mas Alvin. Menurut saya langkah pemerintah yaitu dengan cara memperlakukan razia atau mungkin bisa dengan sosialisasi kepada pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah, karena sosialisasi dari diri itu sangat mempengaruhi perilaku masyarakat saat dewasa. Terkait pemerintah mengambil langkah-langkah efektif dalam peningkatan berkendara ya, atau peningkatan lalu lintas. Di sini pemerintah itu telah mengambil langkah-langkah spesifik seperti hanya penegakan hukum ataupun juga pengambilan transportasi secara teknologi. Artinya penegakan hukum secara teknologi itu sudah diterapkan oleh pemerintah, dan juga pembuatan terkait undang-undang terkait pemerintah terkait patroli keamanan ataupun hal-hal terkait kendaraan tersebut, sehingga sangat efektif jika pemerintah telah meningkatkan langkah-langkah secara spesifik tersebut. Mungkin yang pertama dari pemerintah sendiri untuk menanggulangi atau mengambil langkah-langkah spesifik seperti patroli, mungkin di sini juga ada kayak CCTV yang di situ untuk memantau bagaimana pengendara atau yang memakai transportasi itu dia sudah menaati peraturan atau belum. Yang ketiga mungkin ya seperti kayak rambu-rambu sih, yang dimana di situ melihatkan bahwa di sini jalannya belok atau gimana, atau di sini ada pertigaan atau apapun, mungkin kayak seperti itu. Menurut saya sistem yang telah diberlakukan sudah efektif. Namun kembali lagi ke masyarakat, banyak sekali masyarakat yang masih tidak mematuhi aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan sektor transportasi lalu lintas. Efektivitas sistem penegakan lalu lintas di Indonesia itu dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan juga kepatuhan masyarakat. Kalau kita melihat bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap lalu lintas, kita bisa melihat bahwasanya kecelakaan lalu lintas juga berkurang. Tapi di sisi lain, ketika pengendara ataupun masyarakat tidak melakukan hal yang baik di lalu lintas, ya juga akan menimbulkan resiko berkendara tersebut. Sehingga efektivitas ini juga tergantung pada masyarakat tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan penegak hukum ataupun pemerintah, tapi bagaimana pemerintah ini bisa mensosialisasikan bagaimana berkendara yang baik dan juga berlalu lintas yang baik di masyarakat, sehingga dapat mengefektivitas di dalam penegakan lalu lintas tersebut. Gitu. Kalau menurut saya sendiri mungkin kurang efektif sih, dikarenakan memang pribadi dari masyarakat Indonesia sendiri, kalau boleh dikatakan ya agak sembrono keseringan. Mungkin karena itu ya, banyaknya kecurangan atau kayak pungli, atau mudahnya untuk dijebol sistemnya atau mudahnya untuk diakali sistemnya. Akhirnya di situ masyarakat Indonesia ini lebih ke santai. Akhirnya kalau ketangkep pun bisa bayar 50.000 kayak gitu. Tantangan terbesar pemerintah bagi saya kembali lagi ke masyarakat tersebut yang menurut saya belum siap untuk diberi peraturan, karena masih banyak sekali masyarakat yang melanggar aturan yang sudah diberikan. Cara mengatasinya seperti pada poin nomor 2 tadi, dengan memperlakukan sosialisasi pada pelajar-pelajar atau kepada masyarakat, sehingga bisa meningkatkan sumber daya masyarakat di Indonesia. Di sini kita bisa melihat bagaimana tantangan secara internal juga eksternal. Ketika internal penegakan hukum ini kan di pihak kepolisian atau pemerintahan, biasanya kepolisian ini juga ada yang nakal, ada yang korupsi, ataupun melakukan hal-hal pungli di dalam kepada masyarakat. Nah, eksternal ini adalah masyarakat sendiri. Artinya masyarakat ini tidak bisa berkendara yang baik di lalu lintas ataupun menyalahgunakan lalu lintas. Biasanya kan ada motor-motor yang knalpotnya itu ya kan, knalpotnya brong ataupun hal-hal lain, sehingga tidak bisa menyalahkan masyarakat sendiri dan juga tidak bisa menyalahkan polisi sendiri. Tantangan ini harus berkesinambungan antara dua ini gitu.
Pastinya kalau tantangan ya pastinya dari itu sih, dari institusi sendiri sama dari masyarakatnya sendiri. Bagaimana itu bagaimana institusi itu bisa menjaga integritas mereka, menjaga kejujuran mereka, terus bagaimana masyarakat ini diberikan pemahaman lebih bahwa kalau dia melanggar itu membahayakan, dan sama juga kalau dari pihak pemerintahan juga kalau melanggar pun juga harus diberikan sanksi yang sama. Karena kebanyakan kedudukan dari pemerintah sama masyarakat ini dibedakan. Yang akhirnya di situ pemerintah seakan-akan lebih eksklusif dari masyarakat, itu memang betul. Cuma untuk kebijakan transportasi memang seharusnya untuk disamaratakan. Dikarenakan memang ya masyarakat akan selalu mencoba untuk ingin mencoba seperti pemerintah, entah itu kayak melanggar atau menerobos. Sedangkan kan kayak pemerintah kan punya kayak pihak unit khusus kan ketika ketika berjalan atau bertransportasi itu, mobilitas itu. Sedangkan masyarakat kan tidak, dan akhirnya itu dia kan meniru kayak pemerintah yang menerobos dan lain-lain seperti itu. Sebuah jalan raya kita sering kali melihat pelanggaran yang membahayakan, seperti halnya mahasiswa tadi. Salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran terjadi yaitu karena mementingkan kepentingan pribadi daripada keselamatan orang lain. Sebagai contoh, mahasiswa tadi mengendarai motor tidak menggunakan helm, menggonceng tiga, serta tidak melengkapi surat. Mari kita lihat penjelasan mahasiswa tersebut. Pengendara motor yang membawa penumpang lebih dari satu dikenakan sanksi yang sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Pasal 292. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari satu orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 9 dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Di Indonesia, untuk pelanggaran tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor diatur dalam Undang-Undang tahun 2019 Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal yang terkait adalah Pasal 288 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan atau mengendarai sepeda motor di jalan wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional. Pasal tidak memiliki SIM. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 1 juta. Tidak membawa STNK. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 2009 Pasal 288 ayat 1, di mana pengendara kendaraan bermotor yang berbunyi secara sah tidak melengkapi kendaraan dengan STNK yang asli dapat dipidana dengan kurungan penjara hingga selama 2 bulan atau denda hingga Rp500.000. Ingatlah, keselamatan dalam berlalu lintas bukanlah hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Mari kita bersatu dalam menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Karena setiap langkah kecil dalam mengutamakan keselamatan dapat membuat pengaruh yang besar. Mari kita menjadi contoh yang baik bagi sesama pengguna jalan raya dengan mengikuti aturan yang ada, memperhatikan lingkungan sekitar, dan saling menghormati sesama pengguna jalan raya. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan menyenangkan untuk semuanya. Baby girl, you are so pretty, pretty.